Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nato Official. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengedit pada aplikasi KineMaster yang kemudian nantinya kita bisa upload baik ke YouTube ataupun ke media sosial lainnya. Namun sebelum ke tutorialnya, silahkan teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru yang diupload dari channel Nato Official. Oke, caranya adalah langkah pertama teman-teman harus memiliki yang namanya aplikasi KineMaster, yaitu yang ini. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasi tersebut di Google Play Store, tinggal ketikkan saja di pencarian Google Play Store. Nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya aplikasi KineMaster. Contohnya adalah seperti ini, KineMaster di aplikasi Play Store. Kemudian kita klik saja pencarian. Maka di sini pun akan muncul aplikasi KineMaster seperti ini. Silahkan teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi KineMasternya. Dan kemudian setelah teman-teman mendownload aplikasi KineMaster ini, kemudian kita langsung saja masuk dan kita klik di bagian buka aplikasi KineMaster. Kemudian otomatis kita akan dibawa di bagian proyek baru, dalam arti di sini kita akan membuat video baru. Silakan kita klik saja di bagian plus, yaitu proyek baru ini, ketikkan. Dan kemudian di sini masukkan nama videonya, alam sekitar rumah. Kemudian di bagian aspek rasio, silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya. Bisa untuk YouTube, maka teman-teman bisa gunakan 16:9. Kalau untuk Instagram 1:1. Facebook biasanya menggunakan 4:3, yaitu yang ini ataupun yang 3:4. Oke, di sini saya akan menggunakan untuk yang 16:9 karena buat bahan upload di YouTube. Oke, setelah itu kita klik di bagian buat. Dan kemudian kita pun akan diarahkan di bagian media browser pada handphone kita. Dan langkah selanjutnya silakan teman-teman cari file ataupun video yang ingin kita edit. Dan di sini saya sudah menyiapkan di bagian ini bahan video. Dan di sini saya sudah memiliki satu video yang ingin saya edit. Saya klik saja di sini, yaitu yang ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bagian videonya. Maka kita langsung dibawa di bagian pengaturan video kita. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kemudian langkah yang pertama silakan teman-teman untuk suara dimaksimalkan. Silakan teman-teman klik saja di bagian videonya. Dan kemudian kita pilih di bagian mixer dan kita aktifkan kompresornya, dan kemudian kita atur ketinggian ataupun suara dari video tersebut. Biasanya saya menggunakan yang suara 150, itu sudah standar. Mungkin bagi teman-teman yang terlalu tinggi bisa dikurangin, ataupun kurang tinggi silakan teman-teman bisa dinaikkan sesuai kebutuhan dengan suara aslinya. Kadang-kadang suara aslinya ada yang kencang dan juga ada yang kurang kencang, maka kita bisa diatur di bagian ini. Oke, di sini saya akan menggunakan 150 saja, dan kemudian kita kembali di bagian panah ini. Nah, kemudian setelah itu silakan teman-teman bisa menggunakan potong-potong. Jadi sekiranya ada video yang kurang pas ataupun kurang bagus, maka kita bisa potong saja. Nah, cara untuk memotong video, misalkan di sini ada satu step ataupun satu tempat di mana tempat itu bagi kita nggak perlu, maka kita perlu potong. Langkahnya silakan teman-teman klik di videonya lagi, klik di sini. Dan kemudian silakan teman-teman klik dan pilih di bagian pangkas atau bagi, kita klik saja. Dan teman-teman silakan pilih di bagian yang ini, yaitu bagian kita potong di bagian tengah, karena posisinya ini di bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekiranya kita maju dan sekiranya cukup sampai yang ingin kita hapus, maka kita stop saja di situ. Misalkan saya ingin menghapus di bagian yang ini, maka kita klik saja ini lagi, klik lagi seperti ini, dan kemudian kita pilih guntingnya. Dan silakan teman-teman bisa langsung pangkas di bagian kiri kalau kita ingin memotong bagian kiri, ataupun teman-teman bisa menggunakan pangkas di bagian tengah tadi seperti ini juga bisa. Tetapi kalau langsung ini kita langsung melakukan dua kali tahapan, jadi kita menghapus lagi ini ya. Tetapi bagi teman-teman yang sekiranya, kita kembali dulu ya. Nah, kembalinya di sini sebelah kiri. Nah, bagi teman-teman sekiranya memotongnya langsung, kita ingin memotong sebelah kiri yaitu yang ini. Nah, maka teman-teman bisa klik videonya dan kemudian pangkas. Kita pangkas kiri yaitu yang ini. Klik, nah seperti ini. Maka secara otomatis yang sebelah kiri sudah hilang. Nah, itu untuk cara pangkasnya. Dan bagi teman-teman ingin memangkas di bagian akhir ataupun bagian kanan juga sama. Oke, itu untuk cara pangkasnya.
Dan selanjutnya silakan teman-teman kita langsung cek untuk audionya sudah tadi, dan juga kita memotong bagian video yang sekiranya kita tidak perlu. Nah, kita ibarat katanya sudah semuanya dipotong dan sesuai dengan video yang kita inginkan. Dan langkah selanjutnya silakan teman-teman bisa menambahkan sebuah musik. Nah, silakan teman-teman klik audio. Silakan teman-teman pilih audionya, bisa bawaan dari KineMaster. Tinggal klik saja di bagian yang musik KineMaster ini, ataupun bisa teman-teman pilih di bagian tanda rumah. Jadi kita ingin mencari di sini ada banyak sekali, sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nanti teman-teman di sini ada. Nah, seperti ini, dan tipikal-tipikalnya juga ada di sini. Nah, contohnya tadi saya sudah mendownload dari sekian banyaknya, yaitu terkumpul ada 4 bawaan dari KineMaster. Nah, saya sudah cukup dengan pakai ini, ataupun teman-teman bisa menggunakan lagu bawaan dari handphone, yaitu dengan klik saja di bagian lagu ini di paling bawah. Maka di sini banyak sekali muncul lagu-lagu yang ada pada galeri handphone kita. Oke, saya akan menggunakan bawaan saja ataupun musik bawaan. Nah, contohnya saya akan menggunakan yang ini saja, Anyway. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan di bagian plus ini, teman-teman klik saja, maka otomatis akan muncul di bagian bawah video. Kita klik lagi di videonya, dan kemudian kita hilangkan. Nah, kemudian kita klik di bagian audionya. Nah, kita juga atur untuk suaranya di bagian mixer, yaitu bagian ini. Kita klik saja, kita kompresornya kita aktifkan. Dan biasanya untuk audio ataupun background kita jangan terlalu tinggi ya, lebih rendah dari vokal aslinya ataupun suara video aslinya. Nah, bisa yang saya gunakan kurang lebih adalah 10% seperti ini, teman-teman. Nah, silakan sesuaikan teman-teman kebutuhannya. Kalau 10% terlalu rendah bisa ditinggikan ataupun sebaliknya. Oke, saya di sini menggunakan yang 10% saja. Dan kemudian setelah itu kita klik kembali. Maka langkah selanjutnya kita bisa menambahkan video lainnya jika teman-teman ingin menambahkan. Nah, gampang sekali kalau ingin menambahkan videonya. Misalkan kita akan menambahkan video di bagian akhir dari video ini karena kita memiliki video lain, maka teman-teman klik di bagian media, yaitu yang ini. Dan kemudian silakan teman-teman klik saja video yang ingin teman-teman tambahkan. Ini sebagai contoh, yaitu video ini lagi, maka akan muncul di bagian belakang dari video pertama seperti ini. Nah, ini kalau untuk menambahkan. Tetapi kalau teman-teman ingin menambahkan di atas dari video sebelumnya, contohnya di sini ada video dan kita akan menambahkan video lagi di atasnya, maka teman-teman klik di bagian lapisan ya. Jadi bukan media tapi lapisan ini, dan kemudian pilih media. Dan kemudian silakan teman-teman pilih videonya. Maka videonya akan tumpang tindih di bagian atas dari video sebelumnya. Biasanya kita akan menggunakan 2 video ataupun 2 layar, terserah teman-teman jika dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan, silakan teman-teman tidak usah memakai cara ini. Oke, saya hapus saja. Nah, kita akan memulai memberikan sebuah tombol subscribe ya. Biasanya kan ada di bagian awal, kita itu mengajak untuk mendukung channel ini dengan cara klik seperti itu, teman-teman. Nah, maka teman-teman silakan sesuaikan dengan kata-kata dari kita di video aslinya, di mana letaknya video tersebut untuk mendukung channel kita. Maka kita tambahkan tombol icon video ataupun subscribe dari channel kita. Caranya silakan teman-teman klik di bagian lapisan, dan kemudian silakan teman-teman klik media, dan teman-teman klik di bagian subscribe. Dan di sini kebetulan saya mengumpulkan di bagian bahan video, yaitu yang ini. Ini merupakan icon tombol subscribe dari video yang ingin saya berikan ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat cara seperti ini, bisa tonton di video saya yang lainnya, cara untuk membuat tombol subscribe dari channel kita di bagian pojokan atas. Nanti teman-teman bisa menggunakan caranya. Kita akan menghilangkan bagian hijaunya di belakang dengan cara yang pertama klik dahulu untuk subscribe-nya. Nah, kemudian kita klik di bagian samping, pilih di bagian kunci chroma, yaitu yang ini, klik saja dan kita aktifkan kunci chromanya. Maka akan hilang di bagian bawahnya. Dan silakan teman-teman atur untuk kepadatan ataupun warna hijaunya biar hilang. Nah, biasanya saya menggunakan ukuran yang di sini adalah 29, di sini 63-an. Nah, seperti ini. Kemudian jika jadi, maka kan bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke, ya itu cara untuk menambahkan tombol icon dari channel kita.
Kita akan selanjutnya adalah ingin menambahkan sebuah kata-kata ya. Klik di bagian lapisan, yaitu ini lapisan, dan kemudian silakan teman-teman klik di bagian teks ya, pilih di bagian teks ini dan tuliskan di sini apa judul ataupun nama dari channel kita. Oke, di sini saya cukup seperti ini sebagai contoh dan kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul, oke, ntar dulu saya akan di bagian yang gelap nih, lihat nah seperti ini. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih di bagian font, jadi style gayanya fonts di sini teks biar teksnya tidak standar. Nah, kita klik di sini banyak sekali jenis-jenis fontnya dan di sini saya akan menggunakan yang ini saja. Dan kemudian kita conteng di bagian kanan atas, maka akan bentuknya seperti ini. Dan kemudian untuk warna silakan teman-teman fokus lagi di bagian paling kanan ini, yaitu di warna ini. Dan kita di sini pilih warna apa yang ingin kita gunakan. Ini sebagai contoh saya akan menggunakan warna hijau saja. Nah, ini saya pilih warna hijau dan kemudian kita conteng, maka akan bentuk hijau seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan bagian sampingnya, yaitu teks sampingnya biasanya ada listnya itu ya, maka teman-teman klik di bagian yang tadi sebelah kanan ini, pilih di bagian yang ikhtisar ini, klik. Dan kemudian ikhtisar ini kita aktifkan dan sesuaikan warnanya. Jika teman-teman menggunakan, maka silakan teman-teman gunakan warnanya yaitu yang ini hitam, kita ganti yang warna putih misalkan ya. Dan kemudian kita conteng, maka kan bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan menambahkan, biasanya adalah animasi masuk dan animasi keluarnya ya. Nah, biar lebih terkesan bagus ya, maka kita klik di bagian teksnya lagi, yaitu ini, klik saja dan kemudian maka sebelah kanan akan ada pilihan banyak sekali. Untuk animasi masuk kita pilih saja, klik seperti ini dan di sini banyak sesuai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita. Oke, di sini saya akan menggunakan yang huruf demi huruf saja, jadi akan muncul seperti ini. Dan kecepatannya di sini sesuaikan saja, ada yang paling cepat itu yang paling kiri, yang paling lambat adalah yang paling kanan. Oke, saya akan contohkan yang paling kanan aja. Dan kemudian kita kembali klik ini. Dan kemudian di bagian animasi keluarnya kita klik saja animasi keluarnya. Terserah teman-teman mau turun ke bawah, mau geser ke atas, ataupun bisa teman-teman mengarahkan sesuai dengan keinginan yang teman-teman inginkan ya. Oke, di sini saya akan dengan cara turun saja ke bawah ataupun slide down saja. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita mainkan, secara otomatis tulisan akan muncul dan juga setelah selesai dia akan ke bawah seperti ini. Oke, dan bisa teman-teman gunakan yang lain. Silahkan teman-teman klik di bagian yang paling kanan ini, banyak sekali ada lapisan menambahkan stiker, efek, media yang lain yang menambahkan ataupun tulisan tangan juga teman-teman bisa di situ menunjuk ya. Contohnya seperti ini. Kita di sini ada pilihan panah dengan warna sebelahnya, mau warna apa, misalkan kuning, merah ataupun yang lainnya. Ataupun juga di sini ada kotak yang full ataupun kotak seperti ini juga ada. Sesuaikan kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini, tinggal kita contengkan seperti ini, maka otomatis akan terlihat tanda panahnya seperti ini. Dan seperti tadi untuk animasi masuknya juga bisa di sini. Kita klik di bagian karakter ini dan kemudian kita pilih di animasi masuk, sesuaikan saja misalkan berurutan seperti ini. Dan kemudian kita kembali animasi keluarnya juga teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan. Misalkan di sini memudar juga bisa ataupun hapus sesuai urutan juga bisa. Oke teman-teman, begitulah caranya untuk edit video pada KineMaster, standarnya seperti itu. Dan kita bisa menambahkan dengan cara yang ada pada bagian kanan kita ini, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari video yang ingin kita berikan. Dan kemudian setelah itu dan semuanya sudah selesai, silakan teman-teman klik di bagian pojok kanan atas. Kita ingin menyimpan videonya, yaitu yang ini, klik saja. Dan kemudian di sini pun ada ukuran rasio, mau rendah mau tinggi terserah bagi teman-teman. Dan itu hanya mempengaruhi jumlah kapasitas memori saja dan juga mempengaruhi yang namanya kejernihan. Tetapi bagi teman-teman yang menggunakan standarnya saja nggak apa-apa di bagian tengah ini. Dan untuk HDMI-nya kita menggunakan yang 720, yang ini 720. Ya standarnya biar terlihat jelas ya. Dan kemudian untuk ininya kita menggunakan yang 30 saja. Dan kemudian setelah semuanya selesai kita klik simpan sebagai video. Nah, maka otomatis loading pun berjalan dan kita tunggu sampai akhir dari video. Otomatis video kita sudah bisa digunakan dan siap diupload ke YouTube, Facebook ataupun media sosial lainnya.
Oke teman-teman, begitulah caranya untuk edit video standar dengan cara menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.